뭐야? 왜 이래? I feel like they slow it down. I push myself too hard. Yeah. 몰아세우기보다 나가림을 줄래. When we're together, I get my energy. Cerita dimulai di zaman Joseon Korea masa lampau, di mana seorang wanita bernama Yeon Ji-young ditangkap dan dibawa ke hadapan raja yang terkenal dengan kepekaan indera perasanya, Raja Yi-hon. Tadi malam, rupanya Ji-young menyediakan makan malam yang membuat raja merasakan rasa yang baru. Para pejabat pemerintah mendesak raja untuk menghukum Ji-young. Mereka menganggap tindakan Ji-young sudah menghina sang raja. Namun, semua terkejut ketika raja malah menunjuk Ji-young menjadi kepala koki di dapur istana. Ia harus menyiapkan makanan untuk sang raja setiap hari dan tidak boleh sekalipun terlewat. Terpaksa, Ji-young menyanggupinya. Lagi pula, ia harus hidup lebih lama agar bisa kembali pulang. 여기 어떻게 오게 됐냐고? Yeon Ji-young berasal dari masa depan dan ia hidup di tahun 2025. Pada hari itu, Ji-young sedang mengikuti kompetisi memasak di Prancis. Saat itu, kompor Ji-young mengalami masalah. Karena waktu mau habis, Ji-young lalu membuat tungku darurat dari jerami padi. Dari sana, ia berhasil membuat hidangan stik daging rusa yang mana adalah makanan favorit Raja Joseon. Kreasinya begitu memukau juri dan membawa Ji-young menjadi pemenangnya, sekaligus ia terpilih menjadi kepala koki di restoran bintang 3 Michelin. 빵이 파리. 잘하다. 정말 잘했어. Sebelum ia kembali ke Korea, ayah Ji-young berpesan bahwa temannya menitipkan sebuah buku dari dinasti Joseon kepadanya dan meminta putrinya untuk membawakannya pulang ke Korea. Di dalam pesawat, pilot memberitahukan jika mereka bisa melihat fenomena alam yang sedang terjadi, yaitu gerhana matahari. Pada saat itu, seorang penumpang yang duduk di sebelah Ji-young malah menumpahkan kopinya ke buku Ji-young. Ji-young langsung membawanya ke toilet dan membersihkannya. Di sana Ji-young pun mengetahui jika itu adalah buku menu masakan. Dan di halaman terakhir buku tersebut terdapat pesan jika sang penulis sedang merindukan kekasihnya. Saat Ji-young membacanya, tepat di saat itu gerhana matahari berlangsung dan tiba-tiba buku itu pun bersinar, menyeret Ji-young jatuh ke pusaran waktu dan menjatuhkannya di tengah hutan pada era Joseon. Bertepatan pada saat itu, Raja Yi-hon sedang berburu. Ia diperingatkan oleh pengawalnya untuk kembali ke istana karena pada hari itu akan ada gerhana matahari total. Mereka percaya langit akan marah jika raja terus melakukan perburuan. Tapi Yi-hon tidak peduli. Ia terus menunggu buruannya sampai kemudian ia melihat seekor rubah. Rubah itu membawa Yi-hon ke hadapan Ji-young yang sedang kebingungan karena dia tidak tahu sedang berada di mana. Saat melihat Yi-hon mengenakan pakaian tradisional Korea dan berkuda, Ji-young berpikir dia sudah berada di Korea. Dan pria berkuda itu adalah artis yang sedang syuting atau seseorang yang melakukan cosplayer. Tapi ia salah karena pria yang ada di hadapannya tiba-tiba mengarahkan panah kepadanya. Pada saat itu, tiba-tiba sebuah panah melesat dan langsung mengenai Yi-hon. Karena mereka berdua berada di pinggiran tebing, Ji-young dan Yi-hon terjatuh ke bawah. Beruntung mereka berdua masih selamat. Ji-young yang siuman lebih dahulu
kemudian mengobati luka panah yang ada di dada Yi-hon. Yi-hon yang sadar kemudian menuduh Ji-young sebagai pengkhianat dan mengancamnya dengan pisaunya. Ji-young berhasil merebut pisau tersebut dan terjadi pergelutan sehingga membuat Yi-hon pingsan. Di sana, Ji-young langsung mengikat tubuh Yi-hon dan membawanya ke sebuah gubuk tua di tengah hutan. Ji-young berusaha memanggil pemilik gubuk tersebut, namun rupanya tempat itu sepi. Yi-hon berkata, kawasan ini adalah hutan berburu milik kerajaan, yaitu miliknya. Jadi ia tahu gubuk ini tidak ada pemiliknya. Ji-young memutuskan untuk mengganti bajunya dengan baju yang ia lihat di jemuran. Di sana tiba-tiba pemilik rumah, Gilgum, langsung memukuli Ji-young dengan sapu dan menuduhnya sebagai pencuri. Ji-young kesal karena ia tidak bisa menjelaskan siapa dirinya dan ia merasa aneh karena lagi-lagi ia bertemu dengan orang yang memakai baju lawas seperti Yi-hon. Malam semakin larut dan Ji-young merasa lapar. Ia pun meminta maaf dan bersedia memasak makan malam sebagai permintaan maafnya karena sudah masuk ke dalam rumah orang lain. Melihat bahan-bahan yang tersedia sangat cocok untuk membuat bibimbap, maka Ji-young mengajarkan Gilgum cara membuat gochujang butter bibimbap. Dengan pasta gochujang dan butter yang ia bawa di kantongnya dan juga bahan-bahan dari alam, jadilah menu istimewa pada malam itu. Ji-young lalu membawa makanan yang ia buat ke depan Yi-hon sekaligus memperkenalkan Gilgum sebagai pemilik gubuk tua ini. Yi-hon agak kesal karena tidak ada yang boleh tinggal di kawasan ini. Ji-young tertawa karena ia masih mengira Yi-hon maupun Gilgum sedang berakting. Ia masih tidak percaya ia jatuh ke zaman Joseon. Tapi karena lapar, ia mengesampingkan hal-hal yang aneh dan mulai menyuapi Yi-hon. Yi-hon pun merasa kepedasan karena baru kali ini ia merasakan rasa seperti menggigit lidah tapi bikin ketagihan. Dan Yi-hon teringat dengan ibunya, ratu di istana yang dipaksa dilengserkan saat ia masih kecil. Setelah menyantap makanan yang menurut Yi-hon dan Gilgum baru itu, Gilgum langsung mengajak Yi-hon untuk membersihkan diri di sungai. Tanpa mereka ketahui, rupanya pengawal kerajaan datang dan menyelamatkan raja mereka. Sebelum pergi, Yi-hon berkata ia ingin membalaskan dendam kepada seseorang yang sudah mempermalukannya. 찾아라! Saat Gilgum dan Ji-young bercengkrama di sungai tentang kekacauan hari ini, tiba-tiba mereka ditangkap oleh penjaga Chaehong. Penjaga Chaehong adalah orang-orang yang menangkap gadis-gadis untuk dibawa ke istana, entah menjadi pekerja di sana atau menjadi selir raja. Ji-young dan Gilgum dibawa ke kediaman Gubernur Hong dan di sana Ji-young akhirnya sadar jika dirinya benar-benar telah berpindah ke zaman Joseon. 조선시대인 게 맞지? 맞다. 그 명시대 여기 사람 아니에요? 살려주세요. Lalu kemudian, para wanita yang telah ditangkap dikelompokkan menjadi dua, muda dan tua. Ji-young yang berumur 27 tahun dimasukkan ke dalam kelompok tua. Meski ia bersyukur tidak masuk ke dalam kelompok muda yang akan dibawa ke istana, ia sedikit merasa tersinggung. Beruntung, berkat bantuan Ji-young, Gilgum yang sebenarnya berumur 17-18 tahun berpura-pura berumur 28 tahun. Mereka berdua masuk ke dalam kelompok tua yang ditempatkan di dapur. Mereka ditugaskan memasak makanan untuk tamu penting. Tamu yang dimaksud adalah Im Sung-jae dan ayahnya Im So-hong. Dua sosok berpengaruh di istana sekaligus sahabat raja. Mereka berdua terkenal kritis terhadap makanan. Ji-young
menerima tantangan tersebut dengan syarat jika ia berhasil menyajikan makanan yang enak, putra Gubernur Hong, Hong Eun-uk, mau membebaskan mereka. Jiyoung lalu melihat bahan-bahan yang ada di dapur. Bahan yang ada di sana sangat terbatas, bahkan banyak yang tidak ada karena tiba-tiba staf dapur kabur membawa bahan makanan. Jiyoung lalu memutuskan untuk membuat stik. Daging sapi tersisa tapi sangat keras. Di sana Jiyoung menggunakan teknik sauce fight, yaitu memasak daging yang keras di dalam air dengan suhu yang sudah diatur untuk melembutkan daging. Singkatnya, makanan pun disajikan. Mereka kecewa karena jika dilihat hanya beberapa lembar potongan daging saja. Jiyoung meminta para pejabat pemerintah itu untuk segera mencicipinya terlebih dahulu, baru ia bisa mengeluarkan komentar. Im Song-jae kemudian memberikan dua pilihan. Jika makanan yang disajikan tidak enak, maka ia akan membawa cucu Gubernur Hong ke istana. Jika makanannya enak, maka ia akan membebaskan cucu Gubernur Hong. Inilah niat Im Song-jae sebenarnya. Ia kemudian memakan makanan yang disajikan dan tidak percaya daging biasa bisa seenak dan selembut ini. Jiyoung bangga dengan daging buatannya. Di sana, ia membuat bumbu dari bahan-bahan yang ada. Jamur kering, ikan teri, dan ebi yang sudah disangrai sebelumnya. Maka, ketika ketiga bahan itu dihancurkan dan dijadikan satu, jadilah MSG, bumbu penyedap di era modern. Tapi sayang, di sana Im Song-jae berbohong. Meski ia sangat menikmati makanan tersebut, ia tetap berkata itu hanyalah daging biasa dan akan menangkap cucu Gubernur Hong dan menghukum koki pembuat daging, yaitu Jiyoung. Namun tiba-tiba Yihon datang ke hadapan mereka semua dan di sana Jiyoung menyadari jika pria yang bersamanya benar-benar seorang raja. Raja Yihon kemudian meminta makanan yang sama, daging sederhana dengan bumbu MSG. Ia merasakan makanan tersebut dan menurutnya dagingnya sangat lezat. Ia menegur Im Song-jae karena sudah berbohong. Hari ini sudah 2 kali Jiyoung memberikan makanan yang luar biasa kepadanya. Yihon kemudian bertanya nama dan dari mana Jiyoung berasal. Setelah mengenalkan siapa dirinya, Jiyoung kemudian memberitahukan dari mana ia berasal. Ia berasal dari masa depan, berharap Raja Yihon mau mempercayai kata-katanya. Tentu saja Yihon tidak percaya. Ia berkata, mungkin kejadian hari ini membuat Jiyoung sedikit jadi tidak waras. Namun ia mengakui keahlian Jiyoung sebagai koki dan berencana membawanya ke istana. Gubernur Hong mengkritik Yihon karena sering membawa wanita ketimbang memikirkan rakyat. Ia ingin raja berubah dan memintanya menghukum pengkhianat yang ada di istana, lalu raja tidak lagi dikuasai oleh wanita. Menurut Gubernur Hong, hanya ini satu-satunya cara agar bangsa bisa berdiri kokoh. Yihon lalu menghunuskan pedangnya. Ia berkata, apa Gubernur Hong sadar betapa pedihnya kehilangan keluarga dan tak mampu melakukan apapun untuk menolongnya. Rupanya, raja melakukan semua ini karena ia ingin balas dendam kepada orang-orang yang telah bertanggung jawab atas kematian ibunya. Dan cucu Gubernur Hong hanyalah alasan agar Yihon menyingkirkan Gubernur Hong. Saat menunggu Yihon yang sedang berbicara dengan Gubernur Hong, Jiyoung dan Gilgum mencoba kabur dibantu oleh putra Gubernur Hong. Di sana, Jiyoung mengatakan kepada Gilgum jika ia memang berasal dari masa depan. Dan Gilgum mempercayainya. Jiyoung memutuskan pergi ke tebing untuk mencari tasnya.
Rupanya Yi-hon menyusulnya setelah tahu jika Ji-young kabur darinya. Ji-young beralasan ia hanya ingin mencari tasnya saja. Di sana, pengawal kemudian menemukan tas milik Ji-young. Tapi karena Yi-hon kesal Ji-young berusaha kabur darinya, maka tas itu kembali ia buang dan Ji-young dibawa ke istana. 아, 근데 이건 진짜 좀 아니지 않아? 진짜 총만 있으면 내가. Sementara itu di istana, selir kesayangan raja, Kang Mok-ju, adalah selir yang dibawa oleh Pangeran Jaesan ke istana demi merencanakan kudeta kepada sang raja. Mereka berdua manipulatif dan tugas Mok-ju adalah menjadi mata-mata Pangeran Jaesan. Saat mendengar raja membawa seorang wanita, Mok-ju datang menyambut raja dengan hangat. Ia mengira raja membawa wanita yang adalah Ji-young untuk dijadikan selir baru. Tapi Yi-hon mempunyai rencana lain. Ji-young sadar dari cerita sejarah yang pernah ia baca, Kang Mok-ju adalah wanita kejam yang memanipulasi raja menjadi penguasa yang jahat. 엄청난 살기. 때가 되면 매달리겠지. 제발 살려달라고. Tabib istana kemudian mengobati sekaligus mencabut panah yang masih menancap di dada Yi-hon. Menurut tabib, Raja Yi-hon masih beruntung karena ada sesuatu yang menahan pendarahannya. Dan Yi-hon sadar ini berkat bantuan Ji-young. Di sana, diam-diam selir Kang Mok-ju mengambil panah tersebut untuk ia berikan kepada Pangeran Jaesan. Sembari menggoda Yi-hon, Kang Mok-ju ingin tahu apa yang terjadi, sampai-sampai Yi-hon membawa pulang seorang wanita. Yi-hon hanya tersenyum karena ia sudah menyiapkan sesuatu yang spesial kepada Ji-young. Rupanya bukan hunian mewah seperti dugaan Kang Mok-ju, melainkan sebuah penjara. 그런 새옷도 입고 씻기도 했잖아요. Sementara itu di dapur istana, kedua koki senior, Om Bong-sik dan Meng Mangsu sedang bersaing untuk menjadi kepala koki istana karena kepala koki sebelumnya telah wafat. Keduanya adalah koki yang hebat dan sama-sama didukung oleh Ibu Ratu dan juga selir Kang Mok-ju. Mereka sudah tidak sabar siapakah yang akan ditunjuk oleh Raja Yi-hon. 그건 모를 일이네. Sementara itu, selir Kang memanggil Im Song-jae karena ia ingin tahu siapakah wanita yang dibawa oleh Raja Yi-hon. Song-jae hanya berkata, setaunya dia adalah koki, selebihnya ia tidak tahu apa-apa. Kang Mok-ju tentu tidak percaya, mana mungkin seorang yang memimpin Chehong alias menangkap gadis-gadis muda untuk dibawa ke istana tidak tahu apapun. Apalagi Song-jae adalah kepercayaan raja. Setelah pertemuan tersebut, Song-jae berkata kepada ayahnya jika ia lelah berada di bawah kendali selir Kang. Selir Kang Mok-ju memperlakukan dirinya sebagai pelayan pribadi selama bertahun-tahun. Padahal jika diurutkan berdasarkan jabatan, Kang Mok-ju hanyalah seorang selir. Ia berkata kepada ayahnya untuk beralih kepada wanita yang dibawa oleh sang raja, yaitu Ji-young, dan memanfaatkan Ji-young demi keuntungan mereka. Malam itu, seorang pria bertopeng melepaskan Ji-young dan Gilgem lalu membawa keduanya ke sebuah arena pertunjukan yang dipimpin oleh Raja Yi-hon bersama rekannya seorang penghibur alias pelawak bernama Gonggil. Ketampanan Gonggil membuat Gilgem jadi tertarik. Tidak hanya pelawak, tapi Gonggil juga punya misi yang diberikan oleh sang raja, yaitu mencari tahu siapa yang telah memanahnya di dalam hutan. Di sana, Yi-hon meminta Ji-young untuk segera menyiapkan makan malam untuknya. Bersama Gilgem, Ji-young lalu dibawa ke dapur istana. Ia sedikit bersedih karena mulai rindu dengan ayahnya di masa depan.
Ia harus mencoba bertahan hidup demi bisa kembali ke masa depan. Di dapur istana, para koki senior menolak kehadiran Jiang. Menurut mereka, tidak pantas seorang wanita menjadi koki di dapur. Mereka pantas menjadi dayang saja, seolah meremehkan Jiang. Koki Ombongsik dan Koki Meng Mangsu langsung meninggalkan dapur dan bahan-bahan seadanya kepada Jiang. Beruntung, Gilgom mencium bau daging rusa yang baru diburu raja. Dan di sana, Jiang mendapatkan ide untuk membuat hidangan tradisional dari Prancis, yaitu haute cuisine. Singkatnya, masakan pun dihidangkan di kamar Raja Yihon. Hidangan pertama yaitu stik tartare, daging mentah yang rasanya lembut dan manis dipadu dengan telur yang juga masih mentah. Lalu ada poteji, bubur susu dengan kacang polong. Lalu ada hidangan utamanya, viande, lidah rusa yang dipanggang dadakan, di mana semua makanan yang lezat buatan Jiang ini langsung di-approve oleh dayang raja. Dan Raja Yihon juga sangat menyukainya, bahkan ia kembali teringat dengan ibunya yang langsung membuatnya menunjuk Jiang sebagai wanita pilihannya. 과인은 너로 정했다. Pada saat itu, Kang Mokju datang ke kediaman sang raja. Ia ingin melihat apa yang dilakukan Jiang di sana. Tapi Raja Yihon menolak kedatangannya dan menyuruh Kang Mokju untuk kembali ke kediamannya. 그게 좋겠다. 수건은 그만 물러. Saat Jiang selesai memberi makan sang raja, ia bertemu dengan Im Song-jae. Song-jae menawarkan untuk bersekutu dengannya. Tidak akan mudah berada di istana jika hidup sendirian. Terlebih, kini Jiang memiliki musuh baru, yaitu selir Kang Mokju. Karena baru pertama kali ini, selir Kang ditolak oleh sang raja, hanya demi wanita yang entah dari mana. Jiang pun setuju, asalkan Song-jae mau membantunya mencari tasnya yang dibuang oleh raja dari atas tebing. Kabar jika raja membawa koki wanita dari rumah Gubernur Hong dan pengasingan Gubernur Hong membuat para pejabat kerajaan jadi marah. Mereka menyayangkan tindakan semena-mena raja, apalagi ada kabar jika Jiang berkaitan dengan masalah tersebut. Tapi Yihon tidak peduli dengan pendapat mereka. Ia justru menunjuk Jiang menjadi koki utama dapur istana. Selir Kang Mokju tentu saja tidak terima. Ia langsung mengadukan hal ini kepada Ibu Ratu alias nenek sang raja. Dengan liciknya, ia meminta Ibu Ratu untuk menguji kelihayan Jiang. Jika menurut Ibu Ratu tidak layak, maka Jiang harus diusir dari istana. Sementara itu di dapur istana, para koki tidak terima jika Jiang menjadi kepala koki mereka. Mereka menyabotase bahan-bahan makanan, mencampur garam pada tepung dan menumpuli pisau dapur agar Jiang tidak bisa bekerja. Tapi hal tersebut tidak bakalan membuat Jiang gentar. Justru ia mengakali mereka semua. Sebagai kepala koki yang baru saja ditunjuk, ia memerintahkan para koki yang ada di dapur untuk bekerja, sementara dia yang akan mengawasinya. Jika ada kesalahan, ia tidak akan bertanggung jawab karena tugasnya hari ini hanya mengamati. Pada saat itu, Jiang dipanggil ke istana Ibu Ratu. Nenek dari Raja Yihon itu ingin membuat kompetisi para koki, sekaligus melihat kelihayan Jiang. Jika Jiang kalah atau ia tidak bisa membuktikan keahliannya, maka tangannya akan menjadi taruhannya. Raja yang mendengar hal ini tentu saja tidak terima. Ia minta neneknya untuk adil. Jika koki yang lainnya kalah, maka tangan mereka pun juga menjadi taruhannya. 이긴 숙소 한 명을 제외하고 모두 파란 쪽을 내놓아. 알겠느냐?
Raja Yihon percaya dengan kemampuan Jiang. Ia yakin Jiang mampu membuat neneknya itu terkesima dengan masakan Jiang. Hari itu, Ibu Ratu mengumumkan tema masakan yang harus ketiga koki itu buat, yaitu bakti kepada orang tua. Dan juga bahan yang harus di-highlight adalah tahu dan pasta donjang atau pasta kacang kedelai. Persaingan tentu tidak mulus. Koki Om dan Koki Meng mengambil semua pasta donjang dan juga bahan-bahan yang bagus. Bahkan dengan sengaja mereka menghancurkan tahu yang tersisa untuk Jiang. Jiang hanya menemukan bayam yang pada masa itu sayur bayam belum terlalu dikenal. Beruntung, Kasimyeon memberitahukan jika ada donjang lain yang disimpan, tapi kualitasnya mungkin masih belum bagus. Mau tidak mau Jiang mengambil donjang tersebut. Tapi di sana, Jiang mendapatkan ide untuk masakannya. Kasimyeon bercerita jika Ibu Ratu sering minta satu sup yang pernah dimasakkan oleh ibunya sebelum Ibu Ratu masuk ke dalam istana. Rasa supnya gurih dan segar. Tak ada satupun koki di istana yang membuat sama persis dengan buatan ibunya Ibu Ratu. Maka dari itu, Jiang berusaha membuat makanan yang dirindukan oleh Ibu Ratu. Tapi, ia tidak memiliki satu bahan. Dan bahan itu hanya bisa didapat dari luar istana. Jiang memohon kepada Raja dan Ibu Ratu untuk mengambil bahan tersebut. Beruntung, Raja dan Ibu Ratu mengizinkannya. Meski sebelumnya, selir Kang Mokju menentang keras dan menganggap mengambil bahan lagi hanyalah alasan Jiang saja. Karena sebenarnya ia tidak bisa melawan koki yang lain. Jiang lalu meminta bantuan Gilgam. Gilgam pun bergegas mengambil bahan itu, tapi ia malah diganggu oleh dayang selir Kang Mokju. Jiang mulai khawatir karena Gilgam tidak muncul juga. Sementara waktu sudah mau habis dan koki-koki yang lain sudah hampir selesai. Beruntung, tak lama kemudian Gilgam datang di detik-detik terakhir. Jiang bertanya apa yang terjadi karena Gilgam terlihat terluka. Tapi Gilgam tidak bisa menjelaskannya karena sekarang waktu Jiang sudah mau habis. Jiang pun bergegas memasak makanannya. Semua orang heran dengan cara memasak Jiang. Baru kali ini mereka melihat cara memasak seperti itu. Dan selir Kang dan juga Ibu Ratu yakin Jiang hanya asal-asalan. Setelah waktu habis, Jiang beruntung bisa menyelesaikannya tepat waktu. Setelah waktu habis, Jiang beruntung bisa menyelesaikannya tepat waktu. Semua koki pun memperkenalkan masakannya. Yang pertama, Koki Meng yang menyajikan pangsit ikan. Rasanya enak karena dibuat dengan ikan yang lembut. Tapi Raja Yihon mengatakan jika bahan utamanya tidak di-highlight dengan baik, di mana pasta donjangnya hanya dibuat sebagai cocolan saja. Di sana Koki Meng juga menjelaskan apa makna masakan tersebut dengan tema hari ini. Koki Meng menganggap raja seperti ayah para rakyat, dan sayangnya Yihon kurang menyukai penjelasan tersebut. Lalu giliran Koki Om yang menyajikan yon putang tahu atau sup tahu. Rasanya sangat enak, bahkan Ibu Ratu sangat menyukainya. Tapi lagi-lagi raja kurang menyukai makna makanan tersebut dengan tema hari ini. Lalu sampailah giliran Jiang, di mana Jiang hanya menyajikan makanan yang sangat sederhana, yaitu sup tahu donjang. Meski terlihat biasa, tapi Yihon sangat menyukainya. Selir Kang Mokju langsung memarahi Jiang, bahkan tidak membiarkannya menyelesaikan apa makna makanan yang disajikan. Tapi kata-kata selir Kang Mokju langsung dipotong oleh Ibu Ratu yang begitu terpukau dengan masakan Jiang.
Ia teringat lagi dengan masakan ibunya, yang mana membuat Ibu Ratu langsung menangis. Bahan yang membuat rasanya sangat mirip dengan ibunya ternyata adalah kerang, di mana di tempat tinggal Ibu Ratu dulu banyak sekali kerang, makanya rasa sup tahunya jadi gurih sekaligus menyegarkan. Jiang juga mengenalkan sayur bayam kepada Raja dan Ibu Ratu, di mana bayam begitu bermanfaat bagi kesehatan, terutama mengatasi anemia. Semua orang senang dengan penjelasan Jiang. Bahkan, Jiang tidak perlu menjelaskan makna tema hari ini, karena menurut Ibu Ratu, makanan yang dibuat oleh Jiang sudah menjelaskan apa makna bakti itu sendiri. 근채 된장국은 효의 정신을 나를 감동시켰다. Akhirnya, Jiang keluar menjadi pemenangnya. Selir Kang Mokju tidak terima dan pergi dari sana. Sesuai dengan perjanjian, maka koki yang kalah harus siap kehilangan tangan mereka. Tapi di sana Jiang berusaha mencegah Raja Yihon dan berkata memotong tangan seorang koki sama saja membunuh mereka. Ibu Ratu juga memohon kepada Yihon untuk memaafkan Koki Om dan Koki Meng. Ini semua salahnya karena tidak bisa memahami pilihan Raja Yihon dan termakan kata-kata selir Kang Mokju. Tapi setelah melihat sendiri bagaimana Jiang menyajikan makanan lezat, ia pun percaya jika Jiang pantas menjadi kepala koki istana. Atas desakan dari berbagai pihak, akhirnya Yihon membebaskan kedua koki tersebut dan menyuruh mereka untuk belajar dari Jiang. Di dapur, Koki Om dan Koki Meng berterima kasih kepada Jiang. Di sana Gilgem pun bercerita jika tadi ada seseorang menyenggolnya hingga ia terjatuh. Pada saat itu, orang itu mau menyerangnya, tapi ia ditolong oleh Gonggil. Sementara itu, Raja sadar belakangan ini yang membuat kegaduhan di istana dan berniat mengganggu Jiang adalah selir Kang Mokju. Dari memohon kepada Ibu Ratu untuk membuat kompetisi dan juga pengasingan Gubernur Hong diakibatkan karena Jiang. Ia ingin tahu alasan selir Kang melakukannya. Selir Kang lalu berpura-pura menangis. Ia melakukan semua ini demi Raja Yihon. Dulu, Yihon selalu memikirkan mencari pembunuh ibunya. Tapi tiba-tiba Raja malah membawa wanita yang tidak jelas asal-usulnya lalu menjadikannya kepala koki istana. Mana mungkin ia diam saja. 내게 확인도 하지 않고 바로 그리 행동을 했느냐? Pertengkaran Raja dengan selir Kang membuat Raja jadi pusing. Pikirannya jadi tidak karuan dan menurut Kasimyeon, biasanya jika Raja sedang kumat, ia akan mengamuk dan melempar barang-barang. Biasanya hanya selir Kang Mokju yang bisa menenangkannya. Di sana Jiang kemudian mencoba menghibur Raja dengan masakannya. Ia kemudian membuat pasta doenjang. Resep pasta ini dibuat sendiri oleh ayah Jiang. Beruntung, Raja Yihon menyukainya dan ia sedikit lebih tenang. Jiang menceritakan sedikit kisah tentang makanan tersebut. Ayah Jiang biasanya membuat pasta ini di saat ia sedang marah. Jadi untuk meredakan emosinya, ayahnya membuat makanan enak. Dan ia menekankan jika benar dirinya dari masa depan. Ia berkata, tas yang Raja buang ke sungai berisikan buku berjudul Mangunrok yang membawanya ke zaman ini. Sayangnya, kini buku itu menghilang. Raja Yihon kemudian bertanya, jika benar Jiang berasal dari masa depan, ia ingin tahu cerita tentang dirinya di masa depan. Jiang ragu menceritakannya. Karena menurut sejarah yang Jiang pelajari, Raja Yihon membalas kematian ibunya dan akhirnya terjadi pemberontakan besar-besaran
yang membuat Raja Yihon digulingkan. Tidak mungkin kan dia menceritakan hal ini kepada Raja Yihon. 잘 넘기셔야 되는데요. 가까운 사람을 조심하세요. Malam itu, Raja Yihon memutuskan untuk membuat buku makanan-makanan yang dibuat oleh Jiang. Buku tersebut juga ia beri nama Mangunrok, sesuai dengan buku milik Jiang. Tiba-tiba, buku milik Jiang yang berada di suatu tempat bercahaya dan pelan-pelan menghilang. Akhirnya terkuak siapa penulis dan pemilik buku Jembatan Waktu Mangunrok yang membuat Jiang berada di zaman Joseon. Setelah itu Raja Yihon mendengar kabar jika informannya telah tewas. Raja Yihon lagi-lagi memutuskan untuk mabuk. Dan Kasimyeon memanggil Jiang kembali untuk membuat kudapan. Tapi saat Jiang mendekat, Raja Yihon langsung menarik tangannya untuk mendekatinya. Dan kemudian Raja Yihon mencium Jiang. Keesokan paginya, Gilgam dan koki yang lain mendapati Jiang sedang kesal sembari memukuli ikan polak kering sampai hancur. Ia begitu marah dengan apa yang dilakukan raja tadi malam. Lalu kemudian, Jiang menyajikan sup ikan polak yang barusan ia hancurkan. Rasa supnya memang terasa lezat seperti biasa, tapi raja rupanya tidak ingat dengan kejadian tadi malam. Ia merasa telah melakukan sesuatu kepada koki kesayangannya itu sehingga Jiang terlihat marah kepadanya. Sampai kemudian Kasim Changson memberitahukan jika tadi malam Raja Yihon menempelkan bibirnya ke bibir Jiang. Sementara itu, saat Jiang hendak kembali ke dapur, ia bertemu dengan Gonggil, penyelamat Gilgam. Ia memberitahukan Jiang agar Gilgam selalu berhati-hati terhadap dayang istana, karena penyerang Gilgam adalah seorang dayang. Dan di sana, Gonggil menemukan tusuk rambut milik dayang tersebut. Tusuk rambut berwarna perak itu mirip dengan tusuk rambut yang ada di tangan saudaranya yang terbunuh di dalam istana. Dan seperti yang kita ketahui bahwa dayang itu adalah dayang selir Kang Mokju. Ia memberitahukan selir Kang jika belakangan ini pelawak raja, Gonggil, berkeliaran di sekitar Jiang. Mereka pikir Gonggil memiliki perasaan kepada Jiang. Sementara itu, utusan Ming akan segera datang ke istana. Seperti yang sudah-sudah, istana akan menyambutnya dengan meriah dan mempersiapkan hadiah besar untuk mereka. Kebetulan, utusan yang datang adalah utusan yang terkenal tamak, sehingga mereka ingin memberikan hadiah 200 keping perak agar hatinya senang. Raja tentu tidak setuju dengan usulan tersebut. Harta yang mereka dapatkan adalah hasil kerja keras rakyatnya. Hanya demi mementingkan orang lain dan memanjakan mereka, pejabat-pejabat pemerintah itu malah mengorbankan kerja keras rakyat. Jadi, Raja Yihon ingin mereka menyiapkan penyambutan untuk dinasti Ming yang sederhana saja. Saat Raja keluar dari aula pemerintahan, Kasim Chang memberitahunya jika selir Kang Mokju ingin bertemu. Tapi Raja menolak, ia malah memikirkan Jiang dan tanpa sadar berjalan ke arah dapur istana. Sebelum akhirnya disadarkan oleh Kasim. Entah mengapa, saat harinya cukup berat, ia selalu teringat dengan Jiang. 마음은 이리 무거운데 맛있게 드시니 저도 기분이 좋네요. Karena kejadian ciuman tadi malam, Raja merasa malu untuk bertemu dengan Jiang. Ia bahkan menolak untuk makan malam dan berulang kali menolak hidangan dari Jiang. Sampai akhirnya Raja Yihon luluh juga. Entah
karena perutnya yang lapar atau memang dia merindukan Jiyoung. Jiyoung pun menghidangkan sup ayam untuk menghangatkan perut Yihon. Seperti biasa, Yihon begitu menikmati makanan dari Jiyoung. Dan di sana, jantung Yihon mulai berdebar ketika ia melihat Jiyoung. Jiyoung pun mulai merasa nyaman melihat Raja Yihon tersenyum dengan masakannya. 가슴이 Hari itu, Raja menjalani pemeriksaan fisiknya bersama Pangeran Jaesan, paman sang raja. Jika Jiyoung tidak salah ingat, Pangeran Jaesan adalah pihak keluarga yang menjadi raja setelah memimpin pemberontakan. Dan biasanya, setelah pemeriksaan akan ada makan-makan bersama. Di sana, selir Kang Mok-ju berencana untuk menarik perhatian raja yang mulai berpaling darinya dengan menghidangkan makanan kesukaan raja. Ia memerintahkan Ko Ki-meng untuk membuat sup dingin. Jiyoung tidak diam saja. Ia juga ingin memasakkan hidangan untuk raja dan Pangeran Jaesan. Dan ia pun memutuskan untuk membuat sinizel atau dalam bahasa Koreanya tonkatsu. Melihat hidangan Jiyoung, selir Kang Mok-ju dengan sengaja menyenggol meja hidangan dan membuat tonkatsu milik Jiyoung yang sudah ia hias dengan cantik jadi rusak. 예쁘게 됐는데 다시 빨리빨리. Singkatnya, pemeriksaan fisik raja pun telah selesai. Menurut tabib, fisik raja sehat walafiat. Hanya saja karena kemarin sempat puasa, untuk sementara raja harus menghindari sup dingin. Dan karena selir Kang Mok-ju tak tahu perihal ini, jadinya hidangan yang ia sajikan, yakni sup dingin dengan ayam betina untuk raja dan Pangeran Jaesan, yang mana katanya adalah hasil buatannya sendiri dan bermakna agar raja tak mudah terbuai dengan wanita lain, tidak tersentuh oleh Pangeran Jaesan dan juga raja. Mereka berdua justru melahap habis hidangan tonkatsu milik Jiyoung. 절대로 내년에 가만두지 않을 것이다. Kemudian, Raja dan Pangeran Jaesan pun ingin memberikan hadiah kepada Jiyoung. Selir Kang yakin Jiyoung pasti ingin meminta sesuatu yang besar, atau bisa jadi hati sang raja. Jiyoung sebenarnya ingin tasnya ditemukan, tapi tidak mungkin ia berkata hal ini di hadapan orang lain. Jadi, ia hanya ingin sayuran yang segar tersedia di dapur istana. 내가 얼마든지 보내주마. Keesokan harinya, tas milik Jiyoung telah ditemukan oleh Song Jae. Ia lalu memberikannya kepada Raja Yihon dan menyarankan kepada raja untuk memberikannya kepada Jiyoung sebagai hadiah. Singkat cerita, utusan dari dinasti Ming bernama Yukun telah datang. Ia datang membawa 3 koki kelas 1 pribadi karena tidak menyukai makanan kerajaan yang mana adalah masakan Korea. Sementara itu, Raja Yihon mengajak Jiyoung ke kebun istana, di mana isinya ada berbagai sayur segar dan buah, serta ada bunga yang juga ditanam. Menurut sejarah yang pernah Jiyoung baca, ini adalah rumah kaca pertama di zaman Joseon. Dan kebun di istana ini bisa sebebasnya Jiyoung masuki karena ini adalah hadiah dari sang raja untuk Jiyoung. Di sana, Jiyoung menemukan cabai, yang mana menurut kerajaan, cabai adalah tanaman beracun karena begitu pedas. Raja bingung, rupanya tanaman cabai sangat membuat Jiyoung kesenangan. Ia lalu memberikan tas yang Jiyoung cari-cari sebagai tanda permintaan maafnya karena tadi malam sudah mencium Jiyoung. Jiyoung tidak percaya seorang raja meminta maaf kepadanya. Ia lalu bertanya mengapa raja bermurah hati kepadanya. Yihon pun malu karena ia hampir saja berkata jika ia mulai menganggap Jiyoung sebagai wanita. Tapi
Raja malah berbohong dan berkata karena ia suka dengan masakan Jiang. Saat hendak pergi, Raja Yihon tersandung dan Jiang berusaha meraih tangan Yihon, sehingga kemudian membuat mereka berdua sama-sama terjatuh. Setelah terjatuh, Yihon pun khawatir karena tangan Jiang terluka. Tapi Jiang tidak mempermasalahkannya karena buku Mangunrok yang ia percayai, buku itulah yang membawanya kemari telah menghilang. Raja dan Sejong yakin kemungkinan buku tersebut terjatuh dari tas Jiang. Raja berjanji akan mencari buku tersebut setelah urusan dengan dinasti Ming selesai. Singkatnya, Raja Yihon akhirnya bertemu dengan utusan dinasti Ming, Yukun, dan ketiga koki hebatnya, Tang Bailong, Ya Feixiu, dan Kong Wenli. Di sana Yukun menyampaikan keinginan kaisarnya agar kerajaan Joseon memberikan upeti yang 2 kali lipat dari sebelumnya, termasuk mereka ingin budak wanita dan juga tanaman ginseng. Yihon tidak yakin apakah upeti tersebut benar-benar keinginan dari kaisar atau hanya akal-akalan dari Yukun saja. Pada saat itu, Jiang ingin meredakan ketegangan dengan menghidangkan kudapan manis yaitu makaron. Dan rupanya saat merasakan kudapan tersebut, para ketiga koki sampai tidak bisa berkata-kata saking enaknya. Hal ini kemudian memicu Yukun untuk mengadakan kompetisi memasak. Kokinya melawan koki kerajaan Joseon. Dan siapa yang menang akan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Tentu saja, Yihon tahu jika memang sedari awal Yukun ingin mengadakan kompetisi ini. Makanya ia membawa 3 koki andalan dengan berpura-pura tidak mau makan makanan Joseon. Jiang terlihat kurang percaya diri. Ia yakin koki dari dinasti Ming adalah koki yang hebat. Tidak mungkin ia bisa mengalahkannya. 갑자기 나라의 운명을 짊어지라 그러시면 어떡하냐고요. 이 나라 만백성을 위해 한번 해보거라. Kompetisi ini bukan kompetisi memasak biasa. Pangeran Jesan dan selir Kang Mokju sungguh menantikan hal ini. Karena jika Raja Yihon kalah, maka ini bisa menjadikan alasan mereka untuk menjatuhkan sang raja. Bahkan, selir Kang meminta Koki Meng untuk menaruh sesuatu di masakan Jiang agar saat kompetisi berlangsung mereka kalah. Pejabat pemerintah yang juga bekerja sama dengan Pangeran Jesan, Sung Inje, menemui Yukun dan memintanya untuk memeras raja jika mereka menang. Ia bahkan memberikan buku catatan pemerasan Yukun kepada raja agar kaisar dari dinasti Ming tidak mengetahuinya. Dan pihaknya akan membantu koki yang dibawa Yukun agar mereka menang. Yukun tertawa melihat kesetiaan pejabat pemerintahan Raja Yihon terpecah belah. Ia tidak yakin pemerintahan yang dipimpin oleh Raja Yihon bisa bertahan lama. Sekarang, mereka harus mengalahkan koki raja yaitu Jiang. Ia memerintahkan Ya Feixiu untuk mencari tahu seberapa hebat koki yang ada di istana ini. Di tempat tinggal Pangeran Jesan, mereka semua yang merencanakan pemberontakan telah menunggu hari ini, di mana Yihon akan digulirkan. Menurut mereka, kedatangan dinasti Ming benar-benar menjadi langkah awal mereka. 이번 경합은 새로운 조선 왕조에 내가 오고 있습니다. Singkatnya, pada hari itu Jiang harus keluar istana dan pergi ke penggilingan untuk menggiling cabai yang sudah ia keringkan sebelumnya. Cabai ini akan ia gunakan untuk melawan koki dari dinasti Ming. Saat ia ingin minta izin kepada raja, Yihon rupanya ingin ikut. Dan kemudian mereka berdua pun menyamar sebagai rakyat biasa saat pergi ke pasar.
Sementara mereka ke pasar, rupanya Ye Pei-siu datang ke dapur istana dan menantang salah satu koki untuk berduel dengannya. Di pasar, sembari menunggu penggilingan selesai, Yi-hon dan Ji-young berpisah sebentar. Yi-hon mencari hadiah-hadiah untuk ia berikan kepada Ji-young, termasuk gantungan buku Mangunrook. Sementara Ji-young membeli sekuntum bunga iris biru yang menurut Ji-young bisa membantu menenangkan pikiran dan bagus jika ditaruh di dalam kamar Raja Yi-hon. Pada saat itu, Ji-young hampir saja ditabrak gerobak seorang pedagang. Beruntung, Yi-hon dengan cepat menolongnya, tapi bunga-bunga itu terjatuh ke tanah yang becek. Ji-young dan Yi-hon lalu memungut bunga tersebut dan di sana mereka malah saling ejek sembari menorehkan lumpur ke pipi masing-masing. 너도 뭐가 좀 묻었구나. 왜 이리 오거라. 하지마. 이리 오. Singkatnya, saat pulang ke istana, Ji-young terkejut melihat dapur sudah berantakan. Dari cerita Gilgam, salah satu koki dinasti Ming menantang mereka untuk memotong daun bawang dan mereka semua kalah. Ji-young kesal karena koki dinasti Ming tidak sopan. Berani-beraninya ia masuk ke tempat orang lain dan membuat kekacauan. Ia lalu menyemangati mereka semua untuk tidak pantang menyerah melawan koki dari dinasti Ming. Kehadiran Ye Pei-siu di sana dianggap Bailong buang-buang waktu saja. Tapi menurut Ye Pei-siu, ia jadi tahu senjata rahasia para koki Joseon, yaitu cabai. Keesokan harinya, kompetisi pun diumumkan, di mana kompetisi dibagi menjadi 3 ronde. Ronde pertama, para koki harus membuat daging atau ikan yang belum pernah dilihat atau belum pernah dimasak sebelumnya. Ronde kedua, para koki harus memasak makanan lawan. Artinya Joseon masak makanan dari dinasti Ming, begitu pula sebaliknya. Ronde ketiga, mereka harus membuat sup dengan ginseng, di mana sup adalah menu andalan dari dinasti Ming. Dengan begitu, Yukun begitu yakin akan menang, sehingga ia pun langsung meminta hadiah yang tidak masuk akal, yaitu 100 wanita dan seluruh ginseng Joseon. Yi-hon pun tidak tinggal diam. Jika Yukun ingin menaikkan hadiah, maka ia akan melakukan hal yang sama. Ia ingin dinasti Ming mengirimkan tepung dan juga tebu dalam jumlah yang tidak terbatas. Yukun ragu karena ia harus bicara dulu kepada kaisar. Tapi karena ia yakin ia akan menang, maka ia pun menyetujuinya. Kompetisi ini akan diadakan dalam waktu 5 hari lagi, dan pada saat itu semua koki diminta untuk melakukan persiapan. Ketika penentuan kompetisi selesai, Ji-young lalu memberikan pesan kepada Ye Pei-siu jika pisaunya ketinggalan di dapur mereka, dan Ji-young sudah mengembalikannya di depan pintu kamarnya. Rupanya, pisau milik Ye Pei-siu sudah Ji-young tumpuli sebagai pengingat jika mereka, koki dari istana Joseon, tidak bisa dianggap remeh. 기대라 사신단. Ji-young lalu rapat untuk menentukan masakan yang akan mereka kompetisikan. Untuk kompetisi ketiga, yaitu sup dengan ginseng, Ji-young ingin membuat samgyetang ayam dengan isian. Menurut koki yang lain, tidak mungkin bisa membuat samgyetang dengan waktu terbatas. Maka dari itu, Ji-young membutuhkan pressure cooker atau panci presto yang belum ada pada zaman itu. Tapi, Ji-young ingat, pada zaman Joseon ini, ada satu orang pandai besi yang mungkin bisa membuatnya. Saat Ji-young membicarakan hal ini kepada Yi-hon, Yi-hon berkata orang yang dimaksud Ji-young adalah panglima di istana yang sudah lama tiada.
ia bernama Jang Yongsil. Tapi menurut Kasim Chang, mungkin keturunannya bisa membantu. Seingatnya, ada seorang pemuda keturunan Panglima Jang, yaitu Jang Chungseng yang tinggal di kampung halamannya dan juga pandai membuat sesuatu dari besi. Jiong lalu minta izin kepada raja untuk menemui Jang Chungseng. Sekaligus, ia ingin mencari beberapa bahan segar langsung dari alam. Awalnya raja ingin ikut, tapi Kasim Chang melarangnya karena sedang banyak tamu di istana. Maka dari itu, raja pun mengutus Sejong untuk menemani Jiong. Tapi karena perasaan cemburu Yihon sedang bergejolak, ia pun membuat rencana. Sejong ia perintahkan kembali ke istana dan ia akan menggantikan Sejong menemani Jiong bersama Gonggil. Untuk menipu semua orang yang ada di istana, maka kemudian Sejong mengumumkan jika raja sedang tidak sehat dan tidak bisa untuk ditemui. 갑자기 몸이 불편하시다니. 그럼 그리들 아시고 Tapi desas-desus jika sebenarnya Raja Yihon pergi bersama Jiong menyeruak ke telinga Pangeran Jaesan. Ia ingin menggunakan kesempatan ini untuk menyerang Jiong maupun sang raja. Singkatnya, Jiong dan rombongan telah sampai di sebuah rumah kecil tapi dipagari dan di sana ada tulisan siapapun yang masuk akan menghadapi kematian. Sebagai seorang raja, Yihon tidak peduli. Ia tetap masuk sampai kemudian sebuah meriam menembakkan isinya. Rupanya, isinya bukanlah peluru, melainkan makanan Jipang, beras yang diproses seperti brondong. Lalu kemudian muncullah pemuda gempal bernama Jang Chungseng. Ia bertanya siapa dan mau apa mereka semua. Setelah tahu jika Jiong dan Yihon yang mengaku sebagai Sejong adalah orang istana, Chungseng langsung mengusir mereka semua. Karena ia sangat membenci orang-orang istana yang bisanya memanfaatkan orang setelah itu dibuang, seperti pamannya Jang Yongsil. Yihon ingin mengungkapkan siapa dirinya, tapi ditahan oleh Jiong dan Gonggil karena bisa saja berbahaya. Sebelum pergi, Jiong memberikan Chungseng sebuah gula, bahan tambahan agar jipangnya terasa enak. Meski sempat luluh karena Jiong memberikan resep agar jipangnya lebih enak, tetap saja Chungseng enggan membantu Jiong. Pada saat mereka menunggu di depan rumah Chungseng, tiba-tiba hujan turun dengan deras. Dan Jiong pun kepikiran untuk membuat pajon, makanan khas dari Busan, karena Chungseng asli dari Busan. Saat itu, Gonggil dan pengawal raja bertugas mengipas-ngipas pajon yang sedang digoreng, sehingga Chungseng pun keluar karena mencium masakan yang enak. Setelah dibujuk untuk makan bersama, Chungseng pun mencoba pajon buatan Jiong, dan ia pun langsung teringat dengan makanannya saat ia masih kecil, sehingga akhirnya ia pun mau membantu Jiong. 우와! 정말 내 어릴 적! 아이고 당신 위해서 만드는 거 아니니까 진정하셔. 감사합니다. 진짜 감사합니다. 나도 감사하고. Sementara itu, di istana, kabar jika raja sedang keluar bersama Jiong didengar oleh Yukun dari Sung Inje. Saat itu, Yukun berbicara bahasa Korea agar kokinya Bailong tidak paham apa yang mereka bicarakan. Dari sana, Bailong tahu jika ada sabotase serius pada kompetisi kali ini. Ia lalu menyamar dan memberitahukan Koki Om jika Jiong dan Yihon dalam bahaya. Koki Om langsung bergegas memberitahukan Kasim Chang dan juga Song Jae. Song Jae pun bergegas pergi membawa panglima kerajaan untuk menyelamatkan mereka. Sementara itu, akhirnya panci presto yang Jiong inginkan telah selesai dibuat. Mereka semua bergembira dan hendak kembali pulang. Tapi tiba-tiba, Jang Chungseng mendapatkan alarm jika ada penyusup seperti asasin mendekati rumahnya.
Meski sudah ditembaki meriam, rupanya asasin tersebut jumlahnya cukup banyak. Pertarungan pun pecah dan Jiong sempat terluka. Pada saat hendak melarikan diri, tiba-tiba tutup resto terjatuh. Chung Seng berjanji akan memperbaikinya dan membawanya ke istana. Di tengah pengejaran, Song Jae datang menyelamatkan mereka semua. Tapi karena syok, Jiong pun jadi pingsan. 눈 좀 떠보거라. 전하. Saat ia sadar, ia pun meminta untuk segera kembali ke istana karena hari ini adalah hari kompetisi. Raja Yihon, Jiong, dan rombongannya kemudian bergegas kembali ke istana. Mereka harus sampai sebelum jam 3 sore. Sementara itu di istana, semua orang sudah bersiap untuk berkompetisi. Yukun dengan yakin Jiong dan Yihon tidak akan kembali dengan selamat. Maka ia memutuskan untuk membatalkan kompetisi ini. Di sana, Bailong berusaha menenangkan Yukun dan menyuruhnya untuk bersabar. Karena ia yakin Raja dan Jiong akan kembali. Dan akhirnya, tepat di jam 3 sore, rombongan Raja dan Jiong kembali dengan selamat meski mereka semua kelelahan. 이제 실력 발휘 좀 해볼까요? Jiong dan Raja kemudian bersiap mengikuti kompetisi. Ronde pertama dengan tema daging atau ikan yang belum pernah dimasak atau dilihat sebelumnya pun dimulai. Jiong pede dengan pemilihan hidangannya kali ini. Namun, saat daging sudah di dalam rebusan, Kok Kim Min mengatakan jika cabai bubuk yang akan mereka gunakan telah menghilang di gudang penyimpanan. Jiong begitu bingung. Ia ragu dan harus berpikir cepat olahan apa yang akan ia buat selanjutnya. Di saat itu, ia pun terpikir satu menu, yaitu daging sapi rebus, tapi dipadu dengan arak merah. Semua arak di dapur mereka, Jiong tumpah ke dalam kuali dan direbus bersama daging. Semua orang terkejut. Mereka belum pernah melihat daging direbus bersamaan dengan alkohol. Di sana, Jiong pun terkejut karena koki utama dari dinasti Ming, yaitu Ya Pei Xiu, tiba-tiba mengeluarkan bumbu yang kata mereka rahasia, dan dari kejauhan, Jiong bisa mencium bau cabai. Tapi, ia tidak mau menuduh mereka mencuri cabai bubuk miliknya. 왠지 익숙한 이 매운 냄새는 대체 뭐요? 아니야, 아닐 거야. Singkat cerita, waktu pun telah habis dan saatnya mencicipi hidangan dari kedua tim. Hidangan pertama dari Jiong. Sekali gigit, daging buatan Jiong benar-benar lumer. Yukun saja sampai meremelek saking lezatnya. Tapi, karena dia harus menang, tetap saja ia berkata hidangan Jiong hanyalah seonggok daging rebus. Lalu, giliran koki dari dinasti Ming yang dipimpin oleh Ya Pei Xiu. Mereka membuat kung pao ayam dengan bumbu pedas rahasia. Menurutnya, bumbu pedasnya lah yang membuat menunya tidak pernah dibuat, dilihat, dan dirasakan oleh siapapun. Rasa ayamnya tentu saja enak, dipadu dengan rasa pedas dari cabai yang ia gunakan. Lalu tibalah pengumuman siapakah yang akan memenangkan ronde pertama ini. Tiba-tiba, Jiong dengan berani meminta untuk para koki mencicipi makanan masing-masing. Awalnya Yukun menolak keras, karena hal tersebut tidaklah penting. Tapi, bagi seorang koki, Bailong menginginkan hal yang sama. Dan rasanya, kompetisi ini bisa adil jika kedua koki tahu rasa makanan masing-masing. Bailong kemudian merasakan daging buatan Jiong. Ia tidak menyangka masakan sederhana ini bisa sangat enak. Ia tidak boleh sampai meremehkan Jiong.
Sementara Jiyoung setelah mencicipi masakan Yapesiu, ia pun tahu cabai bubuk yang mereka gunakan adalah cabai bubuk miliknya yang telah menghilang. Jiyoung pun bertanya, jika mereka tidak mencuri cabai bubuk mereka, dari mana Yapesiu mendapatkan bahan tersebut? Sementara bahan itu belum ada dimanapun. Yapesiu kekeh berkata jika ia tidak mencurinya. Salah satu pejabat pemerintah dari Joseon yang memberikan bubuk cabai itu kepadanya, dan dia adalah Pangeran Jaesan. 제산대군? 사실입니까? Pangeran Jaesan lalu berpura-pura menjelaskan jika sebagai pengamat hidangan istana, ia mengira bubuk cabai itu tidak berguna, makanya ia menyerahkannya kepada Yapesiu. Sementara Bailong kecewa kepada Yapesiu, padahal Yapesiu sudah tahu jika lawan mereka akan menggunakan cabai. Bisa-bisanya ia malah menerima bahan tersebut untuk hidangan mereka. Karena pergulatan tersebut, akhirnya diputuskan jika pertandingan babak pertama dihitung seri saja, tapi dengan syarat jika babak selanjutnya masih seri, maka akan dinyatakan dinasti Ming pemenangnya. 抱歉，应报的态度是多亏你。나도. Setelah pertandingan, Raja Yihon marah besar kepada Pangeran Jaesan karena sudah bertindak seenaknya dengan dapur istana. Bisa-bisanya ia malah mengambil bahan yang sangat penting dan berkata tidak tahu apa-apa. Sementara hal ini pun telah didengar oleh Ibu Ratu. Meski alasan Pangeran Jaesan tidak tahu jika bahan itu sangat berguna, apa keuntungan Pangeran Jaesan melakukan hal tersebut? Di kediaman selir Kang Mokju, ia ingin Ko Ki-meng melancarkan aksinya di ronde kedua besok. Jika Ko Ki-meng menolak, maka ia akan mengancam Ibu Ko Ki-meng. Keesokan harinya, ronde kedua kompetisi memasak dengan tema memasak makanan pihak lawan pun dimulai. Pihak koki dari dinasti Ming menggunakan bunga teratai emas yang besar atau bisa disebut lotus root sebagai hidangan utamanya. Sementara Jiyoung memilih memasak bebek Peking terkenal dari ibu kota utara dinasti Ming. Yukun yakin Jiyoung akan gagal karena memasak hidangan tersebut, apalagi bebek, sangat susah. Bahkan kokinya saja, Bailong ragu membuatnya. Di tengah kompetisi, Jiyoung begitu kesulitan karena tangannya masih sakit. Yihon jadi khawatir kepadanya. Beruntung ada koki Om yang membantunya. Namun, pada saat harus memotong bebek yang sudah matang, Ko Ki-meng yang ditugaskan malah melukai tangannya, sehingga ia tidak bisa melanjutkan tugas tersebut. Dan hal ini digantikan oleh Gilgem yang sudah berlatih sebelumnya. Rupanya, semua ini adalah rencana mereka, karena Ko Ki-meng jujur kepada Jiyoung jika dirinya tengah diancam. Ko Ki-meng sengaja mengajarkan teknik memotong kepada Gilgem dan berpura-pura terluka di kompetisi agar ia tidak menghancurkan hidangan Jiyoung. 连夜盛杂粮饭来国与 썰 때는 먹기 좋게 한입 크기로 黄金莲香深沁 고소한 마장 소스를 곁들인다. Singkatnya, waktu pun telah habis dan hidangan siap disajikan untuk dinilai di hadapan raja dan juga Yukun. Hidangan dari koki dinasti Ming, yaitu hidangan dari kuil. Rasanya begitu lezat sampai-sampai Yukun berkata, apakah masakan Joseon seenak ini? Dan di sini terungkap jika Bailong bisa berbahasa Joseon. Hal tersebut membuat Yukun kesal karena merasa dibohongi. Lalu selanjutnya adalah hidangan bebek Peking dari Jiyoung, di mana Yukun belum apa-apa sudah menjelek-jelekan masakan tersebut. Ia yakin Jiyoung bakalan gagal. Tapi ketika hidangan tersebut masuk ke dalam mulutnya, seketika Yukun pun menangis.
karena rasa bebek packing buatan Jiyoung benar-benar sempurna. Ia berkata, ini adalah makanan terenak yang pernah ia makan. Serta Yukun mengakui jika Jiyoung benar-benar koki yang hebat. Singkat cerita, waktunya pemberian nilai. Yihun memberikan nilai 8 untuk masakan koki dari dinasti Ming. Sementara Yukun malah memberi nilai 1 pada masakan Jiyoung. Hal tersebut membuat Yihun marah besar karena menganggap Yukun berbuat curang dan tidak menghargai masakan kokinya. Hanya agar kokinya menang, ia menilai semaunya bahkan sangat rendah. Jika memang seperti itu, untuk apa mengadakan kompetisi ini? Maka kemudian Yihun menganggap pertandingan ini tidak sah dan akan dihitung seri lagi. Tanpa tidak tahu malu, Yukun pun setuju karena ia menganggap jika ronde ketiga mereka seri lagi, maka dinasti Ming lah yang akan menang. Setelah putaran kedua selesai, Raja Yihon meminta Jiyoung untuk bertemu dengannya. Kali ini bukan untuk membicarakan kompetisi, melainkan Raja ingin berterima kasih atas usaha Jiyoung hari ini dan mengajaknya untuk minum teh bersama. Yihon menyesal sudah membuat Jiyoung ikut dalam kompetisi ini, apalagi ia memasak dalam keadaan tangan yang terluka. Menurut Yihon, masih belum terlambat untuk membatalkan putaran ketiga. Ia akan bicara kepada utusan dari Ming. Jiyoung lantas menolak, ia tetap akan berkompetisi hingga akhir meski nilainya pun dicurangi. Ia meyakinkan Yihon bahwa dirinya dan timnya akan tetap berjuang sekuat tenaga. Pada saat Jiyoung hendak meminum tehnya, teh yang panas itu mengenai tangannya. Yihon langsung panik dan meminta Kasim untuk segera memanggil tabib istana. Ia tidak mau melihat Jiyoung terluka lagi. 약조해라. 다시는 다치지 않겠다고. 전하. Singkat cerita, putaran ketiga pun dimulai dengan tema sup dengan ginseng. Koki dari dinasti Ming berusaha menang dengan membuat po taoxiang, dan tim Joseon yaitu Jiyoung membuat samgyetang ayam ogolgie. Koki Em lalu mempertanyakan bagaimana dengan tutup panci presto yang belum datang. Jiyoung pun yakin Jang Sun-cheng akan datang membawakan tutup pancinya sesuai dengan janjinya. Tetapi, jika tutup panci prestonya tidak datang juga, terpaksa Jiyoung menggunakan alternatif lain. Kedua koki pun berusaha keras berharap kali ini penilaiannya akan adil. Saat memasak, koki dari dinasti Ming menggunakan bahan-bahan langka. Ada urat rusa, surai singa, teripang, rebung, dan masih banyak bahan-bahan langka yang sudah dipersiapkan. Mereka juga menggunakan ginseng putih yang sangat langka. Nama masakan dinasti Ming adalah po taoxiang, yang artinya Buddha melompat di tembok. Makanan ini adalah makanan mewah bernama buldojang, hidangan bergizi dengan bahan-bahan langka. Sementara Jiyoung, ia khawatir karena waktu sudah berjalan cukup lama dan Sun-cheng belum datang juga. Koki Em pun meminta Jiyoung untuk berhenti menunggu dan segera mencari alternatif lain. Namun tiba-tiba seseorang berteriak ada burung aneh yang terbang di atas langit. Rupanya Sun-cheng datang dengan kapal terbang buatannya dan ia membawa tutup panci presto milik Jiyoung. Dan akhirnya Jiyoung pun bisa menyelesaikan hidangannya tepat waktu. Singkat cerita, waktu pun telah habis dan hidangan dari kedua tim pun dinilai. Hidangan pertama dari Joseon, yaitu Jiyoung, membuat samgyetang ayam ogolgie dengan sempurna. Sampai-sampai Yihon dan Yukun merasa ada burung phoenix yang menghampiri mereka. Lalu hidangan kedua dari dinasti Ming yaitu buldojang. Sebenarnya kuahnya biasa saja,
Hanya saja, hidangan langka yang dihidangkan membuat makanan tersebut jadi sempurna. Saat penilaian, kedua koki juga diperkenankan dan mencicipi lalu menilai makanan dari lawan. Di sana terlihat salah satu koki dari dinasti Ming, Kong Wenli, tidak mampu menyantap masakan apapun. Jiong sadar Kong Wenli adalah seorang koki yang menderita anoreksia atau gangguan makan. Rupanya hal ini dipicu karena jam terbangnya sebagai koki sudah terlalu tinggi, hingga ia tidak bisa mencicipi makanan tapi bisa menciptakan rasa yang luar biasa. Menyadari hal tersebut, Jiang bergegas memberikan mangkuk sup baru dengan makanan yang tidak dihias, tapi sup yang bahannya sudah dicampur aduk. Melihat hal tersebut, Kong Wenli teringat dengan upaya keras neneknya yang membuat sup dari campuran bahan-bahan agar ia bisa makan. Saat menyantap masakan Jiang, Kong Wenli langsung menangis. Sup ini adalah sup yang sangat ia rindukan selama ini. Kemudian, perolehan nilai pun diumumkan, di mana tim Joseon yang dipimpin oleh Jiong memenangkan kompetisi memasak ini. Tidak lupa, Jiong pun berterima kasih kepada koki-koki hebat dari dinasti Ming. Suatu kebanggaan bisa bertanding bersama mereka. Dan Bailong juga berharap ia bisa bertanding lagi dengan Jiong. Kekalahan dari dinasti Ming membuat Yukun begitu kesal. Ia bersedia menerima kekalahan ini, tetapi dengan syarat ia ingin Jiong, kepala koki istana Joseon, menjadi wanita persembahan. Hal ini tentu membuat Yihon naik pitam. Ia lalu mendorong Yukun sampai terjatuh dan berdarah, yang menyebabkan ketegangan dan hampir memecah pertempuran. Sampai kemudian, Ibu Ratu, nenek sang raja datang dan mengungkap fakta jika kedatangan Yukun kemari hanyalah akal-akalannya saja. Yukun tidak terima dan akan melaporkan tuduhan tersebut kepada kaisar. Lalu, Ibu Ratu menunjukkan surat dari selir kaisar di mana istri kedua kaisar, yaitu Selir Yeon, adalah saudara Ibu Ratu. Hal tersebut langsung membuat Yukun bersujud memohon ampunan serta belas kasihan. Ia berjanji akan memberikan upeti besar kepada negara Joseon. Setelah itu, Ibu Ratu meminta Raja Yihon yang merupakan cucunya untuk tidak bertindak gegabah lagi, apalagi sampai ikut-ikutan mengadakan kompetisi yang tidak penting. Terlepas dari masalah ini, kedatangan Ibu Ratu juga ingin memberitahukan jika Pangeran Agung Jinmyong ingin sekali mencicipi masakan dari koki istana, yaitu Jiong. Sementara itu, kabar jika Jiong akan memasak untuk Pangeran Agung Jinmyong didengar oleh selir Kang Mokju. Ia memberitahukan Pangeran Jesan untuk mengorbankan Pangeran Jinmyong dengan memasukkan racun. Pangeran Jesan berkata, ia sempat mengira jika selir Kang Mokju akan mengkhianatinya karena mulai menyukai sang raja. Selir Kang berkata, ia tetap berada di pihak Pangeran Jesan, karena Pangeran Jesanlah yang membawanya kemari dan ia bisa hidup dengan nyaman. Pangeran Jesan berjanji jika saat itu tiba, ia akan menjadikan Selir Kang istri sah sekaligus ratunya. Sementara itu, Yihon memberikan hadiah baju baru kepada Jiong sebagai ucapan terima kasihnya. Ia berkata, setelah Jiong memasak untuk Pangeran Jinmyong yang merupakan adik tirinya, Raja ingin Jiong menemuinya di kebun istana. Jiong berkata, mungkin ia akan datang terlambat, karena ia harus menemui koki dari dinasti Ming dan berpamitan dengan mereka. Singkatnya,
Pangeran Jinmyong dan Raja Yihon akhirnya makan bersama. Jiang menyiapkan makaron dan juga samgyetang yang sama yang dibuatnya saat kompetisi. Pangeran Agung Jinmyong yang merupakan adik tiri Raja Yihon begitu menyukai masakan tersebut. Lalu, setelah itu Jiang berpamitan dengan koki dinasti Ming. Bailong berharap ia bisa bertemu dengan Jiang lagi dan berkompetisi bersama. Ia juga meminta Jiang untuk menyampaikan pesannya kepada raja. Tepian benda selalu sulit untuk dilihat. Dan saat kau tidur, pastikan untuk mengunci pengaitnya dengan baik. Jiang pun bingung apa arti dari pesan tersebut. Lalu tiba-tiba, saat hendak menemui Raja Yihon, Jiang ditangkap karena dianggap telah meracuni Pangeran Agung Jinmyong. Selir Kang benar-benar bahagia. Ia berharap bisa melihat wajah Jiang yang tengah disiksa dan dipaksa mengakui perbuatannya. 데뷔 마마, 억울합니다. 이건 뭔가 바른 말이 나올 때까지 주례를 풀어라. Tanpa mengetahui apa yang terjadi kepada Jiang, Raja Yihon menunggu Jiang di kebun istana. Bahkan, dia sudah tidak sabar ingin memeluk Jiang. Lalu pada saat itu, Kasim Changsun datang tergesa-gesa dan memberitahukan raja apa yang terjadi kepada Jiang. Di mana Pangeran Jinmyong tiba-tiba sakit dan tidak sadarkan diri setelah makan masakan dari Jiang. Yihon pun bergegas melihat keadaan Jiang yang sedang tidak berdaya karena telah disiksa. Ia memerintahkan penjaga untuk segera membuka penjara ini, namun dilarang oleh Ibu Suri yang merupakan ibu tiri sang raja. Raja Yihon berkata, tidak mungkin Jiang meracuni Pangeran Jinmyong. Buktinya, dia yang makan bersama Pangeran Jinmyong tidak kenapa-napa. Ibu Ratu justru semakin curiga karena Yihon tidak kenapa-napa. Bisa saja Yihon memerintahkan koki istana untuk membunuh putranya agar ia tidak naik tahta. Yihon pun geram dan langsung menghunuskan pedangnya ke arah ibu tirinya itu. Jiang lalu mencoba menahan amarah Yihon dan menyuruh Yihon untuk mencari bukti jika ia tidak bersalah. 저지르지 않았다는 건 누구보다 잘 아는 사람이잖아요. 그러니 칼을 내려놓으시고. Bersama Song Jae, Yihun pun mencari bukti jika Jiang tidak bersalah. Semua orang dapur pun memberikan kesaksian jika mereka menggunakan bahan yang aman. Bahkan, mereka pun memakan hidangan tersebut dan tidak kenapa-napa. Menurut tabib istana, gejala yang dialami Pangeran Jinmyong disebabkan karena ia menegak racun. Yihon lalu menjenguk Pangeran Jinmyong di kediaman ibu tirinya. Di depan semuanya, tabib memberitahukan jika makanan yang dibuat oleh koki istana tidak mengandung racun. Jadi seharusnya Jiang tidak ditahan. Justru setelah raja makan bersama adik tirinya itu, Pangeran Jinmyong hanya berdiam di dalam kamar ibunya saja. Jadi pasti ada sesuatu di kamar ini yang Pangeran Jinmyong makan. Lalu raja terpaku pada obat herbal yang katanya dikirim oleh Pangeran Jaesan. Raja kemudian mengambil obat tersebut untuk ia selidiki. Sementara itu, Ibu Ratu pun langsung turun tangan. Ia membebaskan Jiang dari penjara dengan syarat dalam waktu 3 hari Jiang harus membuktikan dirinya tidak bersalah. Karena sekarang, gara-gara Jiang, raja sedang dalam bahaya. Terjadi konspirasi besar karena raja dianggap mulai berkhianat pada anggota kerajaan. Jika Jiang gagal, Ibu Ratu ingin Jiang pergi dari dunia ini selama-lamanya. Jiang pun setuju demi nama baiknya dan keselamatan Yihon. Ia akan segera mencari buktinya. Jiang lalu kembali ke dapur istana dan disambut oleh semua orang.
Tapi ia tidak bisa berlama-lama karena harus segera menyiapkan makanan sang raja. Setelah mendengar jika Jiong telah dibebaskan, raja langsung memeluk Jiong, bahkan menciumnya. Ia berkata itu adalah ciuman dari rasa rindunya kepada wanita yang ia cintai. Jiong kemudian menceritakan kenapa ia bisa bebas, dan Ibu Ratu hanya memberikan waktu 3 hari untuk membuktikan jika dirinya tidak bersalah. Jika tidak, ia harus mati. Yihon tentu tidak terima. Ia tidak akan membiarkan wanita yang ia cintai mati. Jadi, mereka berdua lalu mencari bukti bersama-sama. Pada saat itu, Jiong kembali ke kamarnya dengan membawa beberapa obat herbal milik Pangeran Jinmyong. Gilgem lantas mencium bau aneh dari obat herbal tersebut, dan baunya seperti bau kotoran tikus. Ia yakin itu bukanlah obat, melainkan kotoran. Dan kemudian Jiong mendengar kabar jika Raja Yihon jatuh sakit dan keadaannya mirip dengan Pangeran Jinmyong. Di hadapan tabib, Jiong lalu memberitahukan ada satu obat herbal yang baunya mirip kotoran tikus. Rupanya, saat mencari bukti-bukti, Raja Yihon mencicipi semua obat-obatan herbal, termasuk obat herbal yang ia tidak tahu namanya dan benar baunya mirip kotoran tikus. Tabib itu berkata, mungkin itu adalah Oryongji, yaitu kotoran dari bajing terbang. Oryongji sebenarnya punya banyak manfaat jika dijadikan obat herbal, tapi akan menjadi racun jika dicampur dengan ginseng. Akhirnya, mereka menemukan akar permasalahannya. Raja lalu memerintahkan tabib untuk segera membuat penawarnya. Sementara, ia meminta Jiong untuk tetap berada di sisinya sembari beristirahat di dalam pelukannya. Melalui penyelidikan, rupanya ada satu tabib wanita yang meracik obat herbal Pangeran Jinmyong. Sudah beberapa hari ini, tabib itu menghilang. Tapi, Gonggil berhasil menemukan tabib wanita tersebut, sekaligus bertemu siapa yang telah memerintahkannya, yaitu dayang dari selir Kang Mokju, Chuwol. Gonggil berhasil menjatuhkan Chuwol, dan di sana terungkap jika kematian saudara Gonggil akibat selir Kang cemburu pada saudara Gonggil yang berusaha memikat sang raja. Di sana juga terungkap jika Gonggil lah yang kemarin sempat memanah sang raja karena ia salah sangka, mengira rajalah yang sudah membunuh saudarinya. Setelah menjatuhkan Chuwol, Gonggil lalu menginterogasi tabib wanita itu. Tapi tiba-tiba seseorang dari kejauhan melempar pisau dan akhirnya tabib itu tewas. Setelah menangkap dayang Chuwol, Raja Yihon langsung mendatangi selir Kang Mokju dan bertanya keterkaitannya dengan insiden ini. Selir Kang tentu berkilah dan menolak tuduhan tersebut. Ia menantang raja untuk mencari buktinya. 주고 싶으시면 증자를 그 죄를 지었다. 내 증자를 찾아오지. Tabib kemudian berhasil membuat penawarnya dan hendak memberikannya kepada Pangeran Jinmyong. Namun karena ia terlalu lemah, maka Pangeran Jinmyong tidak bisa menelan obat. Jiong lalu membuat hidangan bergizi yang dinamakan sebagai restoran tapi versi Joseon. Hidangan campuran dari makanan bergizi lalu dijadikan semacam bubur. Awalnya, Ibu Suri masih tidak mempercayai Jiong. Tapi, Ibu Ratu menasehatinya jika makanan buatan Jiong sudah terbukti tidak bermasalah. Dan Pangeran Jinmyong menjadi seperti ini karena obat herbal yang diberi oleh tabib wanita tersebut. Setelah itu barulah Ibu Suri mengizinkan putranya untuk makan makanan Jiang. Beruntung setelah makan beberapa suap, Pangeran Jinmyong mulai pulih dan ia bisa minum obat. 옳지.
Begitu tahu rencananya lagi-lagi gagal, selir Kang Mokju membunuh dayangnya sendiri agar ia tidak membuka mulutnya. Sementara Pangeran Jaesan lalu memberitahukan pengikutnya jika ia mempunyai cara agar terjadi pemberontakan di istana ini. Rupanya, Pangeran Jaesan menyembunyikan ibu permaisuri raja yang digulingkan alias nenek Raja Yihon dari pihak ibu yang agak kurang waras. Ia memegang sebuah boneka yang menurut Pangeran Jaesan terdapat kain noda darah saat nenek raja, yaitu ibu ratu, meracuni ibu sang raja. Di lain tempat, Jiyeong dan Yihon tengah bersama. Di sana, Yihon mengungkapkan perasaannya kepada Jiyeong dan tak ingin Jiyeong pergi atau kembali ke masa depan seperti yang Jiyeong inginkan. Yihon ingin Jiyeong tetap berada di sampingnya. Bahkan, Yihon mempersunting Jiyeong untuk menjadi permaisurinya. Yihon mengeluarkan cincin lamarannya dan berjanji akan belajar membuat bibimbap setiap pagi hanya untuk Jiyeong. Entah mengapa, keinginan Jiyeong pulang perlahan sirna. Entah kenapa, ia bahagia dan ingin berada di samping Yihon. Jiyeong lalu melepas ciuman dari Yihon. Ia tidak bisa bersama Yihon karena ia bukan dari zaman ini dan akan pergi kembali ke masa depan. Yihon pun mengerti dengan keadaan Jiyeong. Ia akan menunggu Jiyeong kembali dan semisal Jiyeong tidak bisa kembali pun, ia berjanji suatu saat nanti ia akan mencari Jiyeong sendiri, bagaimanapun caranya. Jiyeong pun tersenyum. Ia akan mengusahakan kembali ke zaman ini lagi, tetapi ia ingin Raja Yihon berjanji satu hal kepadanya. Jadilah raja yang baik, bukan raja yang sewenang-wenang seperti seorang tiran. Seperti biasa, Raja Yihon lalu menulis menu masakan di buku Mangunrok. Dari semua hidangan yang pernah Yihon tulis, ia sangat menyukai bibimbap, makanan pertama yang Jiyeong masakan untuknya. Ia menamai bibimbap itu Hwonseban, makanan yang mengantar pulang. Seperti ia berharap makanan ini bisa mengantar Jiyeong yang sudah merindukan rumahnya. Singkat cerita, hari itu adalah hari ulang tahun Ibu Ratu atau nenek sang raja. Semua orang memberikan ucapan selamat panjang umur, tidak terkecuali selir Kang Mokju yang secara paksa masuk ke dalam kediaman Ibu Ratu. Sebenarnya, selir Kang Mokju dilarang keluar dari kamarnya karena penyelidikan kasus Pangeran Jinmyong di mana dayang selir Kang Mokju terlibat. Dan menurut Ibu Ratu, selir Kang dianggap tidak sopan. Di halaman istana, tempat mereka akan mengadakan makan-makan bersama Ibu Ratu, Sung In-jae memberitahukan Pangeran Jaesan jika mereka sudah bersiap untuk melakukan pemberontakan. Bahkan, pengawal istana separuhnya sudah mereka ganti menjadi anak-anak buah mereka. Dan menurut Pangeran Jaesan, hari ini adalah awal Joseon yang baru. Sementara Yihon telah mengetahui jika Chuyol telah tewas dan dianggap bunuh diri karena terdapat sebuah pisau di tangannya. Tapi Yihon yakin dayang selir Kang Mokju itu tidak bunuh diri, melainkan dibunuh oleh selir Kang sendiri. Di dapur istana, saat akan menyiapkan makanan untuk perjamuan, Jiyeong mengetahui rupanya Ibu Ratu tidak bisa makan daging atau bisa dibilang beliau vegetarian. Seperti tahun-tahun sebelumnya, mereka tetap membuat daging meski Yang Mulia Ibu Ratu tidak akan memakannya. Tapi kali ini, Jiyeong akan mengganti daging dengan kacang kedelai saja. Jiyeong akan membuat gojulpan daging kedelai dan juga pai terong.
Selama pejamuan atau acara ulang tahun nenek sang raja berlangsung, semua orang bersuka cita dan memberikan ucapan selamat kepada Ibu Ratu. Di sana, Ibu Ratu bahkan memuji Jiong karena sudah menyiapkan hidangan dari kacang kedelai yang rasanya mirip seperti daging. Dan selir Kang jelas-jelas semakin kesal dengan Jiong. 진짜 고기를 가지고 장난치는 것은 아니겠지. 칭찬으로 듣겠습니다. 사랑도 오늘로 끝이다. Pada saat itu, Raja dan Gonggil memamerkan tarian topeng mereka di hadapan Ibu Ratu, yang membuat semua orang bangga kepada Raja. Tapi tiba-tiba, seorang pria datang ke hadapan Raja. Dia adalah inspektur istana, Yi Jang-gyun, seseorang yang dipercaya Raja untuk mencari drap sejarah istana saat ibunya digulingkan. Di mana selama ini, rupanya ia disekap oleh Pangeran Jaesan untuk menjadi pengikutnya. Jika tidak, semua keluarganya akan dibunuh. Bersama Yi Jang-gyun, ia juga membawa nenek raja dari pihak ibu yang sekarang tidak waras setelah kematian putrinya atau ibu sang raja. Drap sejarah tersebut sebagian sudah dimanipulasi oleh Pangeran Jaesan. Song Jae diminta raja untuk membaca drap sejarah tersebut, di mana isinya adalah penggulingan paksa dari para selir kepada ratu, dan nenek ratu dan keluarganya memaksa ratu untuk minum racun sampai ia mati. Bahkan di sana nenek ratu yang tidak waras itu tertawa sembari memperlihatkan kain berdarah milik mendiang ratu sebagai bukti. Yihon pun murka. Ia menyuruh semua orang untuk duduk di tempatnya dan menuntut neneknya atau ibu ratu untuk bicara. Jika tidak, ia akan membunuh semua orang. Hal inilah yang diinginkan oleh Pangeran Jaesan. Ia ingin Yihon membunuh dan memperlihatkan kebengisannya sehingga ia akan digulingkan karena dianggap raja yang kejam. Jiong pun bergerak maju dan menghalangi Yihon. Ia tidak mau Yihon menjadi seperti ini. Jiong mengingatkan Yihon karena sudah pernah berjanji untuk menjadi raja yang bijaksana. Yihon berusaha menyingkirkan Jiong karena semua ini tidak ada urusannya dengan Jiong. Jiong berkata, ini semua adalah urusannya karena ia mencintai Yihon. Ia tidak mau Yihon menjadi seperti seorang tiran. Namun, Yihon tidak mampu lagi mengontrol emosinya. Setelah tahu jika neneknya sendiri yang sudah membunuh ibunya, ia pun pergi ke tempat neneknya dan hendak menghunuskan pedangnya. 그게 순리가 아니겠습니까? 주상, 정말 막을 수 없는. Jiong tidak kehabisan akal. Ia lalu memberikan coklat yang terbuat dari akar manis dan teh hijau kepada nenek sang raja, di mana coklat yang awalnya hendak ia berikan kepada Yihon itu adalah coklat yang bisa merilekskan pikiran. Jiong berharap coklat ini bisa membuat pikiran nenek sang raja dari pihak ibu ingat kembali. Pada saat itu, nenek sang raja langsung berkata, jika ia teringat dengan kata-kata terakhir dari putrinya, yaitu sang ratu, di mana ia ingin putranya yaitu Yihon meluruskan ketidakadilan yang menimpa dirinya dan menjadi raja yang bijaksana tanpa ada pertumpahan darah. Mendengar hal tersebut, Yihon lalu menurunkan pedangnya dan kemudian menangis sekencang-kencangnya. 이런 고통을 주셨습니까? 전에 말이오. Karena rencananya gagal, Pangeran Jaesan pun terpaksa bertindak dengan tangannya sendiri pada malam ini. Rencananya rupanya didengar oleh Song Jae dan ayahnya, sehingga Song Jae pun diculik sementara ayah Song Jae, Im So-hong, dibunuh. Malam itu Jiong menemani sang raja dan menghiburnya. Di sana Jiong baru ingat jika ia belum memberitahukan pesan dari Bailong. Tapi mereka berdua tidak mengerti apa maksud dari pesan tersebut.
Lalu setelah kembali ke dapur istana, tiba-tiba Jiyoung diculik dan hendak dibawa pergi, tapi Gonggil membantunya dan membawanya bersembunyi. Gonggil berkata, istana telah dikepung oleh orang-orang yang berkhianat dan Jiyoung harus bersembunyi. Sementara Sung In-jae berpura-pura memberitahukan Raja Yihon jika Jiyoung dan Sung Jae diculik dan dibawa ke hutan. Para penculiknya hendak bertemu dengan sang raja. Tanpa berpikir panjang, Yihon pun bergegas keluar istana tanpa tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Tentu saja ini hanyalah jebakan yang dibuat oleh Pangeran Jaesan. Saat Yihon di hutan untuk menyelamatkan Sung Jae, tempat itu pun sudah dikepung dan mereka hendak membunuh Raja Yihon. Tapi Sung Jae mengorbankan dirinya agar Yihon selamat dan melarikan diri. Sementara di istana, Pangeran Jaesan memakai baju menari sang raja lengkap dengan topengnya. Ia berkeliaran di istana dan membunuh semua orang. Dan orang-orang yang mengira pembunuh di balik topeng adalah sang raja yang mulai menggila. Ibu ratu yang mengetahui hal ini tahu di balik topeng tersebut bukanlah Raja Yihon, melainkan Pangeran Jaesan yang selama ini sudah membuat kekacauan di dalam istana. Pangeran Jaesan pun membunuh ibu ratu dan berkata, ia hanya mengembalikan negeri ini ke semestinya. 올려놓는 것이지요. 설마 반정? Semua orang di istana telah habis dibunuh oleh Pangeran Jaesan. Tersisa Ibu Suri dan Pangeran Jinmyeong. Mereka yang belum tahu apa yang terjadi di luar kemudian dikejutkan dengan kedatangan Pangeran Jaesan dengan pedangnya yang berlumuran darah. Ia lalu berlutut dan memberitahukan jika Raja Yihon sudah gila dengan membunuh semua orang. Mereka harus segera menggulingkan Raja Yihon dan menaikkan Pangeran Jinmyeong menggantikan raja. Ibu Suri meminta waktu, tapi Pangeran Jaesan terus memaksanya. Ia akan melakukan penobatan besok pagi karena yakin Raja Yihon tidak akan kembali dalam keadaan hidup-hidup. 어제는 단 하루도 비워서는 아니되옵니다. 이번엔 계속 살아 돌아오시기. Sementara di luar istana, para pemberontak menyebarkan gosip jika Raja Yihon menjadi gila dan membunuh semua orang. Bahkan kabarnya, setelah bertarung, Raja Yihon gugur dan akan digantikan oleh Pangeran Jinmyeong. Di istana, penobatan raja baru pun dimulai. Raja Yihon dianggap lalai mengemban perintah kerajaan dan gugur sebagai hukuman dari langit. Dan Pangeran Jaesan, meski ia tidak naik tahta menjadi raja, tapi ia bisa menguasai kekuasaan raja baru dan bangga bisa menjatuhkan Yihon. 고생들 많으셨어. Sementara itu, di tempat persembunyian, Jiyoung dan Gonggil mendengar kabar jika Yihon tidak selamat dan Pangeran Jinmyeong naik tahta. Gonggil meminta Jiyoung untuk tetap bersembunyi di tempat ini, sementara dia akan pergi keluar untuk mencari kabar. Jiyoung lalu menitipkan sebuah gantungan untuk Raja Yihon kalau Yihon masih hidup. Di istana, Yihon datang dan menemui Pangeran Jaesan yang terkejut karena rupanya Yihon masih hidup. Tapi ia tidak bisa apa-apa sekarang karena Yihon bukanlah seorang raja lagi. Yihon berkata kepada selir Kang Mokju, tangan yang biasa menenangkannya rupanya menyimpan pedang untuknya. Tanpa takut, selir Kang Mokju berkata, dari awal ia sudah berada di pihak Pangeran Jaesan. Yihon pun menyumpahi selir Kang. Wanita yang menghunuskan pedang sembari tersenyum pada akhirnya akan terkena tebasannya sendiri.
Yihon lalu meminta pamannya itu untuk bicara berdua dengannya untuk yang terakhir kalinya. Pangeran Jaesan bertanya-tanya mengapa Yihon masih hidup. Rupanya Pangeran Jaesan lupa jikalau Yihon sering berburu ke hutan, sehingga ia mengenal medan di sana dan bisa bersembunyi dari kejaran anak buah Pangeran Jaesan. Yihon awalnya masih tidak menyangka pamannya sendiri melakukan pemberontakan. Tapi ia sadar setelah mendengar pesan dari Bailong. Pesan yang berisikan kalimat teka-teki itu jika disusun mengacu pada nama Pangeran Jaesan. Dari sanalah ia tahu semua ini adalah ulah dari pamannya sendiri. Dan rupanya alasan Pangeran Jaesan melakukan semua ini karena ia kesal. Seharusnya dialah yang naik menjadi raja, bukan Yihon. Yihon tersenyum melihat pamannya. Rupanya pamannya itu iri kepadanya. Jadi itulah penyebab semua ini. Namun karena sudah terjadi, Raja Yihon bersedia dilengserkan sesuai keinginan pamannya. Tapi dengan syarat, pamannya harus mendukung segala keputusan dari raja yang baru, yaitu adik tirinya Raja Jinmyong. Yihon kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Satu-satunya barang yang ia minta adalah buku Mangunrok agar ia bisa terus mengingat Jiong yang entah masih hidup atau tidak. Tapi setelah melihat kedatangan Gonggil yang membawakan gantungan yang pernah Yihon belikan untuk Jiong, ia pun tahu Jiong masih hidup. Keesokan harinya, Yihon pun diasingkan. Semua warga mencemoohnya sebagai raja tiran, raja yang sangat kejam. Tiba-tiba pada saat itu, Jiong datang dan langsung menghibur Yihon. Yihon khawatir dan menyuruh Jiong bersembunyi karena ia sudah memiliki rencana. Rencana pertama, ia tahu jika dirinya akan dibunuh, bukan diasingkan. Tapi bersama pengikut setianya tentu saja mereka akan membantu Yihon melarikan diri. Rencana kedua, ia yakin pamannya akan memastikan apakah ia sudah mati atau tidak. Ketika itu terjadi, ia akan membunuh pamannya agar adiknya, Raja Jinmyong, bisa selamat. Pada saat itu, Pangeran Jaesan benar-benar datang dengan pasukannya. Pertempuran pun pecah dengan kedatangan Jiong serta koki di dapur istana, dan Gonggil dan para pejuang lainnya ikut membantu Yihon dan bertarung melawan Jaesan. Saat itu, sebuah bom meledak dan rupanya Jang Sungcheng datang membawa peledak yang membuat Pangeran Jaesan harus mundur dari sana. Namun sayang, pada saat itu Jiong diculik dan dibawa ke istana. Pangeran Jaesan ingin Yihon datang sendiri karena jika tidak koki kesayangannya itu akan mati. Yihon pun bergegas mengejar Pangeran Jaesan. Ia berpesan kepada teman-teman yang lainnya untuk merebut kembali istana. Pertempuran di istana kembali pecah. Para pemberontak terlalu meremehkan raja yang mereka lengserkan. Bahkan saking takutnya, Sung In-jae sampai bunuh diri. Sementara selir Kang Mok-ju, ia dibunuh oleh Gonggil untuk membayar apa yang telah selir Kang lakukan kepada saudarinya. Dan di sana Kang Mok-ju teringat dengan kata-kata Yihon kepadanya. Sementara Yihon akhirnya menghadapi Pangeran Jaesan. Anak buah Pangeran Jaesan hampir berhasil melukai Yihon, tapi buku Mangunrok yang ia bawa menyelamatkannya. Jiong terkejut ketika melihat buku tersebut yang rupanya ditulis oleh Yihon. Pantas saja selama ini buku itu menghilang. Rupanya buku itu kembali ke pemilik aslinya, yaitu Yihon. Pada saat itu, Pangeran Jaesan hendak menyerang Yihon.
Ji-young langsung berlari ke arah mereka dan tertusuk pedang Pangeran Jae-san. Sebelum Pangeran Jae-san kembali menyerang, Ji-hoon sempat menjatuhkan pamannya itu dan akhirnya Pangeran Jae-san yang sangat ingin menjadi raja tapi tidak kesampaian itu akhirnya tewas. Ji-hoon lalu menangis melihat Ji-young tidak sadarkan diri. Tiba-tiba buku Mangunrok mengeluarkan cahaya, membuka lembar demi lembar dan sampai ke halaman Hwan Seban. Seperti mantra yang membawa tubuh Ji-young ke udara, seakan-akan mengembalikannya pulang ke tempat asalnya. Di masa depan, tepatnya di rumah sakit, Ji-young terbangun dari komanya. Luka di punggungnya menandakan terlemparnya dia ke masa lalu memanglah benar. Melihat putrinya bangun membuat ayah Ji-young menjadi lega. Dan singkat cerita, akhirnya Ji-young pulang ke rumahnya di Seoul. Sesampai di kamarnya, Ji-young berusaha mencari tahu tentang sejarah Ji-hoon. Katanya, mayat Raja Tiran itu setelah pertempuran tidak pernah ditemukan. Jadi, tidak bisa dipastikan apakah Ji-hoon sudah mati ataukah ia hanya menghilang. Lalu, Ji-young berusaha kembali ke masa lalu dengan membaca pesan yang Ji-hoon tulis di buku Mangunrok. Tapi sayangnya, ia tidak berhasil. Jadi, ia hanya memeluk buku Mangunrok tersebut sambil terus mengingat kembali kenangannya bersama Ji-hoon. 1 bulan kemudian, Ji-young pun bekerja di sebuah restoran terkenal. Untuk mendapatkan predikat Michelin, maka restoran akan kedatangan juri yang menilainya. Sementara, Ji-young akan membuat hidangan dari kerajaan yang di-upgrade jadi makanan modern. Lalu, Ji-young diperkenalkan dengan para anggota yang lain yang rupanya adalah Ko Ki-om, Ko Ki-ming, bahkan Gyeolgum, meski namanya di zaman modern adalah Sun-gum. Ji-young merasa aneh kenapa mereka mirip dengan teman-temannya di masa lalu. Bahkan, orang Michelin yang akan mencicipi hidangan dari Ji-young mirip dengan Song Jae, meski namanya sekarang adalah Steve Im. Dan sama seperti di masa lalu, Steve Im suka berbohong dengan hidangan yang dibuat oleh Ji-young. Sehingga Ji-young yang sudah tahu tabiat Steve Im di masa lalu langsung mengajaknya bertengkar. 당신 진짜 미슐랭 맞아? 제대로 평가해줄게. 네 요리를. Dan pada saat itu, seorang pria mendekati Ji-young dan rupanya dia adalah Ji-hoon. Di sana, Ji-hoon berkata ia sudah berjanji akan menemukan Ji-young bagaimanapun caranya. Ji-young lantas memeluk Ji-hoon karena ia sudah merindukan rajanya itu. Drama ini pun ditutup di saat Ji-hoon dan Ji-young tinggal bersama. Seperti janji Ji-hoon, ia akan membuat bibimbap untuk Ji-young setiap pagi. Dan mereka akan bersama selama-lamanya. Cinta sejati akan selalu menemukan jalan, bahkan melampaui ruang dan waktu. Ambisi tanpa hati hanya membawa kehancuran. Sementara makanan menjadi pengikat kenangan dan kasih sayang. Pada akhirnya, kebahagiaan bukanlah mahkota atau tahta, melainkan kebersamaan sederhana yang dijaga dengan tulus selamanya.